Bayangkan ini, Anda mengantar anak Anda ke sekolah di pagi hari dengan seragam rapi, berharap dia menuntut ilmu dan masa depan. Tapi siang harinya, Anda mendapat telepon panik. Anak Anda bukan sedang belajar di kelas, tapi sedang terbaring lemas dengan selang infus di IGD rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya dehidrasi karena muntah terus-menerus. Ini bukan adegan film bencana. Ini adalah realita mengerikan yang terjadi hari ini, 30 Januari 2026 di SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah. Program kebanggaan pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kampanyenya begitu manis, hari ini menunjukkan wajah botengnya. Nasi soto dan ayam suwir yang seharusnya menjadi asupan energi, berubah menjadi racun yang menumbangkan ratusan siswa. Data yang masuk ke meja redaksi Istabi terus bertambah. Bukan 10, bukan 20, tapi laporan terakhir menyebutkan angka fantastis. 118 siswa harus dilarikan ke 5 rumah sakit berbeda karena keracunan massal. Pertanyaannya bukan lagi kenapa sotonya basi. Pertanyaannya jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Apakah negara siap mengelola perut jutaan anak Indonesia? Atau program ini hanyalah proyek Roro Jonggrang yang dipaksakan jalan demi pencitraan politik tanpa peduli standar keamanan pangan? Jika di Kudus, kota yang relatif maju, saja bisa kebobolan begini, bagaimana nasib anak-anak kita di pelosok desa terpencil? Pada video kali ini, kita akan bedah kasus soto maut ini. Kita tidak akan berhenti di tukang masak, kita akan tuntut tanggung jawab sampai ke pengambil kebijakan. Saya Istabi. Selamat datang di Neraka Dapur Umum. Mari kita rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta lapangan yang dilansir Liputan 6, Kompas TV, dan Antara. Jumat siang itu seharusnya menjadi waktu istirahat yang menyenangkan. Menu MBG hari itu adalah nasi soto dengan lauk ayam suwir. Ratusan boks makanan dibagikan. Siswa makan dengan lahap, tidak ada yang curiga. Namun malaikat maut bersembunyi di balik suwiran ayam itu. Sekitar pukul 13 hingga 14 WIB, suasana sekolah berubah horor. Satu persatu siswa mulai mengeluh perutnya melilit, mual, pusing, dan kemudian muntah-muntah hebat. Ini bukan 1-2 anak, tapi massal. Koridor sekolah SMAN 2 Kudus berubah menjadi bangsal darurat. Mengutip Lingkar News dan Ranah Riau, kapasitas unit kesehatan sekolah atau UKS langsung jebol. Guru-guru kewalahan, ambulan dari seluruh penjuru Kudus dipanggil. Total 118 siswa dievakuasi. Mereka disebar ke RSUD Dr. Lukmono Hadi, paling banyak menampung, RS Aisyah, RS Kartika, RS Nurus Syifa, RS Kumala Siwi. Dugaan sementara dari kepolisian dan dinas kesehatan sangat spesifik. Ayam suwir. Lauk ini diduga sudah terkontaminasi bakteri, entah karena basi, dimasak terlalu awal, atau proses pengolahan yang jorok. Bayangkan, 118 nyawa terancam hanya karena SOP dapur yang gagal. Ini adalah kelalaian tingkat dewa. Kasus Kudus ini membuka kotak Pandora tentang manajemen vendor. Kita harus bicara jujur soal anggaran. Program MBG ini anggarannya raksasa, triliunan. Tapi berapa yang benar-benar sampai ke piring siswa? Ada isu santer bahwa anggaran per porsi seringkali disesuaikan, baca ditekan, agar kuantitas terpenuhi. Ketika vendor dipaksa menyediakan makanan bergizi, nasi, lauk hewani, sayur, buah, dan susu dengan harga yang mepet, apa yang mereka korbankan? Benar, kualitas dan higienitas. Dalam kasus SMAN 2 Kudus, kita harus bertanya, siapa vendor cateringnya? Apakah perusahaan profesional bersertifikat ISO pangan atau perusahaan titipan kerabat pejabat lokal? Kapan makanan itu dimasak? Ayam suwir adalah media paling cepat bagi bakteri Salmonella atau E. coli berkembang biak jika dimasak subuh tapi baru dimakan siang hari tanpa pemanas. Investigasi tanganrakyat.id menyebut ini sebagai tragedi soto beracun. Ini mengindikasikan bahwa vendor mungkin memasak dalam jumlah massal, ratusan atau ribuan porsi, tanpa memiliki infrastruktur dapur industri yang memadai. Mereka memaksakan kapasitas dapur rumahan untuk memberi makan satu sekolah. Hasilnya,
makanan tercemar. Sahabat Istabi, mari kita berpikir kritis. Apakah ini murni kecelakaan atau ada bau amis korupsi? Dalam proyek pengadaan makan siang massal, celah korupsi itu ada di pemilihan vendor dan markup harga. Jika vendor dipilih bukan karena kualitas, tapi karena setoran atau koneksi, maka racun di makanan siswa itu adalah hasil dari racun di birokrasi kita. Di India, program serupa Midday Meal Scheme pernah menewaskan puluhan anak karena minyak gorengnya disimpan di bekas wadah pestisida. Kenapa? Karena pengawasan nol, karena korupsi merajalela. Apakah Indonesia sedang menuju ke sana? Kejadian di Kudus ini adalah alarm merah. Jika pengawasan hanya dilakukan di atas kertas, laporan ABS, asal Bapak senang, maka kita tinggal menunggu waktu bom waktu ini meledak di kota-kota lain. Badan Gizi Nasional harus bertanggung jawab. Jangan hanya sibuk kampanye suksesnya program, tapi tutup mata saat ada korban jatuh. Jangan sampai darah dan muntahan siswa SMAN 2 Kudus ini hanya dianggap statistik error dalam laporan tahunan kalian. Secara politik, ini adalah tamparan keras bagi pemerintahan Prabowo Gibran. MBG adalah janji kampanye utama. Jika pelaksanaannya amburadul seperti ini, perpecahan publik akan runtuh. Orang tua akan takut membiarkan anaknya makan jatah dari sekolah. Mereka akan kembali membawa bekal sendiri. Lalu buat apa anggaran triliunan itu dibakar? Dampak psikologis bagi siswa SMAN 2 Kudus juga permanen. Trauma. Mereka akan takut melihat soto. Mereka akan curiga pada setiap kotak nasi yang dibagikan sekolah. Sekolah yang harusnya jadi zona aman, kini jadi zona merah. Sahabat Istabi, kesimpulan hari ini pahit. Kasus 118 siswa keracunan di Kudus bukanlah musibah alam. Ini adalah man-made disaster atau bencana buatan manusia. Bencana yang diciptakan oleh ketidaksiapan sistem, ketamakan vendor, dan lemahnya pengawasan negara. Tuntutan Istabi jelas. Stop sementara distribusi MBG di wilayah yang belum siap infrastruktur dapurnya. Jangan jadikan siswa kelinci percobaan. Penjarakan vendor dan pejabat yang main mata dalam pengadaan catering di Kudus. Ini pasal berlapis, kelalaian yang membahayakan nyawa orang banyak. Transparansi anggaran, buka ke publik berapa harga per porsi sebenarnya. Apakah layak? Satu nyawa anak Indonesia terlalu berharga untuk ditukar dengan proyek makan siang yang dikelola serampangan. Semoga siswa-siswa di Kudus segera pulih, dan semoga para pejabat di Jakarta bisa tidur nyenyak malam ini, kalau mereka punya hati nurani. Saya Istabi, makanan sehat itu hak, bukan lotre kematian. Salam akal sehat.